Halo rekan semua. Nah, pada video kali ini, mari kita belajar mengenai cara hitung hasil SKD dan SKB CPNS 2024 atau bagaimana cara mengintegrasikan nilai hasil SKD dan SKB CPNS pada tahun 2024. Jadi, simak videonya. Nah, baik rekan semua, berdasarkan pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 6 Tahun 2024, tes SKD dan SKB memiliki bobot yang berbeda, yaitu SKD sebesar 40%, sedangkan SKB 60%. Kelolosan peserta nantinya didasarkan pada jumlah perhitungan skor SKD ditambah SKB. Jadi, seperti ini ya rekan, jika rekan mendapatkan nilai SKD yang eh, tidak maksimal tapi lolos ke SKB, namun SKB-nya full atau maksimal, jadi rekan kemungkinan besar akan mendapatkan ranking yang cukup lumayan pada saat integrasi SKD ditambah SKB. Karena untuk skor SKD itu berbobot 40%, sedangkan SKB berbobot 60%. Oke, ini cara hitung skor SKD dan SKB CPNS pada tahun 2024. Yang pertama, SKD. Nilai SKD sesuai dengan penjelasan itu berbobot 40%. Kemudian SKB itu berbobot 60%. Yang pertama untuk nilai SKD. Nilai SKD untuk mencarinya yaitu yang pertama nilai SKD kita itu dibagi 550 kemudian kali 100 kemudian kali 40%. Seperti contoh hitungan manual ini. Pelamar A memperoleh nilai SKD 457. Nah, jadi untuk nilai SKD yang didapatkan 457 dibagi 550, kemudian dikali 100. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, itu dikali 40%, mendapatkan 33,236 poin. Itu cara mencari nilai SKD. Mutlak memang seperti ini caranya. Kemudian SKB. Nilai SKB itu kita dapatkan dengan cara nilai tiap tes itu dikali bobot persen tiap tes. Nah, banyak yang bertanya, Bang, bagaimana mencari nilai bobot persen tiap tes? Nah, beberapa instansi dan kementerian itu tidak mengumumkan berapa saja bobot penilaian setiap SKD. Namun di sini saya mencontohkan nilai SKB CPNS Kemenkumham. Kemudian, jika rekan mendaftar di instansi lainnya, rekan bisa mencari informasi mengenai bobot penilaian SKB di instansi yang rekan lamar. Nah, ini memakai contoh CPNS Kemenkumham. Psikotes dan kesehatan itu berbobot 10%. Kemudian samapta dan keterampilan itu berbobot 30%. Kemudian wawancara itu berbobot 10%. SKB CAT itu berbobot 50%. Caranya, ini pelamar A itu mendapatkan nilai kesehatan psikotes 80, kesamaptaan 70, keterampilan 82, tes wawancara 85, dan SKB CAT itu 460. Caranya, langsung saja, nilai tes kesehatan psikotes 80 kali 10%, jadi 8 poin. Tes kesamaptaan dan keterampilan, nah ini karena ada dua jenis nilai, jadi rekan tambahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi 2, kemudian kali 30%, mendapatkan 22,8. Tes wawancara 85, kemudian dikali 10%, mendapatkan poin 8,5. SKB CAD 460, jadi 460 dibagi 500. Nah, 500 ini mengapa dibagi 500? Karena nilai maksimalnya yaitu 500. Nah, setelah mendapatkan hasil dikali 100, setelah mendapatkan hasil kali 50%, karena bobot penilaian SKB CAD itu 50%. Jadi mendapatkan poin 46. Nah, jadi seperti itu ya rekan caranya. Nah, setelah mendapatkan nilai SKB per tiap tes, rekan harus menjumlahkan nilai SKB dengan cara jumlahkan nilai akhir setiap tes yang telah dihitung sesuai dengan persentase atau bobot penilaian, kemudian dikali 60%. Total nilai SKB 8, tambah 22,8, tambah 8,5, tambah 46,
Setelah dijumlahkan dan mendapatkan hasil baru kali 60%, mendapatkan 51,18. Jadi untuk nilai SKB pelamar A itu memperoleh nilai 51,18 poin. Dan tahap terakhir yaitu menjumlahkan total skor SKD dan SKB CPNS atau integrasikan, yaitu SKD 40% ditambah SKB 60%. 33,236 dari SKD pelamar A ditambahkan 51,18 dari SKB pelamar A. Dengan total yang didapatkan oleh pelamar A, SKD, dan SKB itu mendapatkan 84,416 poin. Nah, jadi seperti itu ya caranya menghitung secara manual nilai kita yang dapatkan pada saat tes SKB CPNS. Jadi cukup mudah ya rekan. Rekan cukup meneruskan atau mengikuti cara yang saya berikan. Ingat, untuk bobot penilaian setiap masing-masing SKB, rekan cari informasi di instansi rekan lamar. Kemudian, hal-hal yang perlu rekan ketahui. Bagaimana jika ada beberapa peserta yang punya skor sama? Jadi, terdapat beberapa ketentuan sesuai dengan penjelasan dari Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Yang pertama, jika nilainya sama, jadi setiap peserta itu dibandingkan siapa yang mendapatkan nilai SKD tertinggi itu yang akan lolos. Kemudian jika sama SKD-nya, dibandingkan nilai SKD-nya dari TKP, TIU, lalu TWK. Jika TKP-nya besar, jadi pelamar yang mendapatkan nilai TKP yang paling besar itu akan lolos. Jika TIU seperti itu, TWK sudah. Tapi jika masih sama, itu akan dibandingkan nilai IPK-nya sesuai dengan formasi yang dia lamar. Jika non SLTA, siapa IPK yang paling tertinggi, dia akan lolos. Kemudian jika SMA, siapa nilai ijazah yang tertinggi, dia akan lolos. Tapi jika 1-3 ini masih sama, nilai nya masih sama, jadi umur akan ditentukan. Siapa yang lebih tua itu akan lolos. Nah, jadi 4 hal yang harus rekan ketahui jika nilai SKD dan SKB-nya sama. Kemudian cek hasil integrasi SKD plus SKB jika rekan tidak mau menghitung secara manual, karena nanti akan diumumkan di masing-masing laman resmi instansi yang rekan lamar. Kemudian BKN RI juga akan mengumumkan secara global. Ini merupakan 2 file yang akan rekan dapatkan. Maaf, ini merupakan 2 file yang rekan akan dapatkan. File 1 merupakan hasil integrasi nilai SKD dan SKB. File 2 juga sama. File 1 ini terperinci ya rekan nilainya. Ini akan dirincikan seperti ini. Jadi rekan bisa mengecek apakah nilai rekan sama atau tidak pada saat tes. Kemudian file 2 ini secara secara simpel seperti itu. Nah, jadi 2 file ini akan rekan dapatkan. Jadi file ini atau pengumuman hasil integrasi rekan cukup tunggu, nanti akan diumumkan di laman resmi instansi rekan lamar. Jadi cukup sekian penjelasan hari ini, semoga bisa membantu dan semoga rekan lulus sampai tahap akhir dan menerima NIP di tahun 2025. Jadi akhir kata saya tutup dengan semangat berjuang. Jai